Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'da. Alhamdulillah fi hadhihi lailah, hari Rabu malam Kamis 29 Oktober 2025, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dari kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan petang ini kita masuk kepada bab ar-radha. The meaning radha is lactation or brothers from the lactation, saudara dari sesusuan. Maka untuk kitab ar-radha di sini telah kita masuki 2 hadis atau 3 hadis, ya. 3. Maka hadis yang pertama hadis Ibnu Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah, la tahillu li yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab wa hiya ibnatu akhi minar radha'ah. Maka hadis yang pertama kita telah membahasnya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari untuk menikahi Fatimah bintu Hamzah. Maka dikatakan oleh Nabi, la tahillu li, tidak halal untukku karena dia mahram. Kenapa? Yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Maka apa-apa yang mengharamkan dari radha'ah, dari sesusuan, dia adalah mengharamkan dari nasab. Kenapa? Wahia ibnatu akhi minar radha'ah, bahwa dia itu adalah anak dari saudaraku sesusuan. Siapa? Hamzah. Jadi Hamzah pamannya Nabi, dengan Nabi dulu umurnya sama, maka disusupkan kepada orang Badu. Itu kebiasaan orang Arab dulu. Orang Badu itu yang akan menyusupkan mereka, sehingga anak-anak Quraisy disusupkan oleh perempuan-perempuan Badu. Maka Nabi banyak susuannya, Halimah bintu Sa'diyah, kemudian juga yang menyusui dia dan Hamzah. Maka ini yang pertama, sehingga menimbulkan anaknya Hamzah tidak boleh dinikahi. Padahal anaknya Hamzah dari segi bukan susuan, dia bukan muhrim, anak dari paman, maka anak paman halal. Namun karena pamannya itu saudara sesusuan, jadilah dia bagaikan keponakan, anak saudaranya. Padahal anak paman, jadi anak keponakan. Jadi anak saudara, dari keponakan jadi dari anaknya paman menjadi anaknya saudara, jadi keponakan. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ar-radha'atu tuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Maka susuan itu mengharamkan seperti mengharamkan seseorang yang dilahirkan. Dan ucapan Aisyah ini, di mana Aisyah tidak mau bertemu dengan saudara sesusuannya dari pihak suami. Maka suami dari saudara sesusuan di sini disebutkan di pelajaran yang lalu, inna radha'ah tuharrimu ma yahrumu minal wiladah, bahwa saudara sesusuan bagaikan saudara di saat melahirkan.
Dan begitu pun hadis yang ketiga, dan yang keempat sama kisahnya dari Aisyah qalat inna aflaha akha abil Qais ista'dana alayya ba'dama unzila al-hijab faqultu wallah la adanu lahu hatta asta'dina an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna akhon abi al-Qaisi laisa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atun abi al-Qaisi fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna rajul laisa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atuhu faqala i'dani lahu fa innahu ammuk taribat yaminuk. Qala Urwah bin Zubair fa bidzalika kanat Aisyah taqul harrimu min ar-radha'ah ma yahruma minan nasab. Maka di kisah ini berkata Aisyah bahwa Aflah saudara dari Abil Qais yang merupakan bukan mahram itu minta izin kepada Aisyah untuk masuk dan melihat Aisyah tanpa hijab. Maka Aisyah di sini tidak mau, bukan mahram. Wallahi la adanu lahu. Aku tidak mengizinkan dia melihatku tanpa hijab sampai Nabi mengizinkan dia. Fa inna akha Abil Qais laisa huwa arda'ani. Maka di sini disebutkan bahwa Aisyah disusui oleh istrinya Aflah ini. Walakin arda'atni imra'atu Abil Qais. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna rajula laisa huwa arda'ani walakin arda'atni imra'atuhu. Maka di saat Nabi menanyakan kenapa Aisyah tidak mau bertemu dengannya padahal dia itu mahram. Ini alasan Aisyah bahwa istrinya dia yang menyusui aku, bukan dia. Dia tidak menyusui aku. Iya, memang laki-laki tidak ada air susu. Namun karena istrinya yang menyusui Aisyah, maka suami dari istri yang menyusui itu, si perempuan yang menyusui itu, suaminya seakan-akan bagai paman. Maka suami dari istri yang menyusui juga menjadi mahram. Maka dia mahramnya Aisyah. Paham? Jadi Aisyah menyusui perempuan. Nah, suaminya si perempuan yang menyusui Aisyah ini mahram. Maka Aisyah tidak mau Aflah itu masuk. Padahal dia suami dari perempuan yang menyusui Aisyah waktu kecil. Tidak mau. Kenapa? Karena bukan dia yang menyusui aku, tetapi istrinya. Ya sudah, istrinya pun sama. Maka dia menghafal dari Nabi haramu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab, bahwa diharamkan dari radha'ah seperti diharamkan dari nasab. Maka seseorang perempuan yang menyusui dari bukan anaknya, maka suaminya menjadi pamannya bagi dia, bagi si ibu ini, karena dia suaminya menjadi mahram. Wa fil lafdin ista'dana alayya Aflah falam adina lahu faqala atahtajabina minni. Maka di saat minta izin Aflah sebagai suami dari perempuan yang menyusui Aisyah minta izin masuk. Aisyah tidak mau kecuali pakai hijab. Atahtajibina minni, apakah kamu menggunakan hijab kepadaku? Istriku yang menyusui kamu, aku bagaikan paman. Seperti itu. Wa ana amuk, aku adalah pamanmu.
Faqalat kaifa dzalik? Bagaimana bisa? Kata Aisyah, arda'atki imra'atu akhi bila banin akhi. Qalat fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sadaqa aflahu idani lahu taribat yaminuk. Telah benar bahwa Aflah itu menjadi pamanmu. Maka di sini lebih jelas penjelasannya. Arda'atki imra'atu akhi. Dan imra'atu akhi maknanya ipar. Bila banin akhi, dari Laban saudaraku, maka aku adalah pamanmu. Maka Nabi akhirnya mengizinkan. Maka ini dari hadis-hadis yang kita lewati, maka silahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matn. Kemudian kita masuk hadis yang baru. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-radha'ata tahrumu 'ala ma yuharrimu min al-wiladah. Bisurah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-radha'ata harrama ma yuharramu min al-wiladah. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah ta'ala wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah la tahillu li yahrumu min al-radha'i ma yahrumu min an-nasab wa hiya ibnatu akhi min al-radha'i muttafaqun alayhi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna al-radha'a tuharrimu ma yahrumu min al-wiladah muttafaqun alayhi. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-ridha'a tuharrimu ma yuharrimu min al-wiladah muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah an Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah la tahilu li yahrimu min ar-ridha'a ma yahrumu min an-nasab wa hiya ibnatu akhi min ar-ridha'a muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah la tahillu li ma yahrumu min ar-ridha'a ma yahrumu min an-nasab wa hiya ibnatu akhi min ar-ridha'a muttafaqun alaih. Bismillah. Qala al-Imam al-Maqdisi rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah la tahillu li ma yahrumu min ar-ridha' wa ma yahrumu min an-nasab wa ma yahrumu min an-nasab wa hiya ibnati akhi min ar-ridha'. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-radha'a tuharrimu Ma yahrumu min al-wiladah. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah wa anha an man anha an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa indi rajulun. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk kepadaku, kata Aisyah. Wa indi rajulun, maka di sampingku lelaki. Faqala ya Aisyah man hada? Maka Nabi bertanya, wahai Aisyah, siapa ini? Qultu akhi minar radha'ah. Dia adalah saudaraku dari radha'ah. Faqala ya Aisyah ungdurna man ikhwanukun fa inna radha'ah minal maja'ah. Bahwa sungguhnya wahai Aisyah ungdurna, maka wahai Aisyah lihatlah baik-baik, teliti dari saudara-saudara kamu sesusuan.
Fa inna maradha'atu minal maja'ah, karena yang bisa menjadi saudara kamu sesusuan dari meminum susu, dari yang menyusui itu dalam keadaan benar-benar lapar, sedotan-sedotan yang benar-benar lapar dan membentuk dari darah dan tulang. So the meaning this hadith, dakhala alayya Rasulullah, Aisyah said, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to me, wa indi rajulun, and beside me men. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Ya Aisyah, man hada? Aisyah, who is he? Who is he? Qultu akhi minar radha'ah. He is brother from lactation, from breasting. Ini adalah saudaraku dari sesusuan. Faqala ya Aisyah umdurna min ikhwanikun. Maksudnya ya Aisyah, telitilah apakah benar dari saudara kamu, dan seterusnya. Fa inna maradha'ah, so someone make brother from the breasting or lactation, minal maja'ah, because he is hungry. The meaning hungry here is ar-radha'ah, menyedotnya benar-benar membuat dia kenyang. Dan itulah yang membentuk daging dan darah sehingga dia sama dengan saudara sesusuannya. Maka faedah dari hadis ini yang bisa kita petik, the first from beneficial from this hadith, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi rajulun faqala ya Aisyah man hada. So this dalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam very jealous. Maka awas, ini pendalilan laki-laki itu cemburu. Intabihu, laki-laki harus cemburu. Jika ada laki-laki lain in his house, in his bed, the other man, so he must jealous. Maka berapa dari laki-laki di zaman now, istrinya berada di ruang tamu dengan laki-laki lain, biasa saja. Tetangga main tiap hari ke rumahnya melihat istrinya, biasa saja. Dan seterusnya. Maka ini tidak ada rasa cemburu. Not jealous is the youth, and the youth is the man not have jealous to his wife. Maka makna the youth adalah seseorang laki-laki yang tidak cemburu dengan istrinya. Maka istrinya duduk dengan laki-laki lain, laki-laki lain masuk ke rumahnya, tetangga misalnya, yang jelas dia itu bukan mahram, duduk terus di rumah dan seterusnya dengan istrinya, tidak ada cemburu, maka ini dayus. Dan dayus perbuatan yang tercela, laki-laki yang tidak cemburu. Di dalam hadis disebutkan la yadkhulul jannah ad-dayus. Tidak akan masuk surga laki-laki yang tidak cemburu kepada istrinya. Maka di sini faidah yang pertama, kecemburuan Nabi. So Nabi very jealous when he came to Aisyah and he seeing Aisyah beside her man. So Nabi said, man hada? Who is he, Aisyah? Qultu akhi minar radha'ah. So Aisyah said, his brother from breasting, lactation. So the beneficial second from this hadith, the second beneficial is we can asking for anything we don't know of before we punishment.
So Nabi Muhammad SAW asking first, before he punishment to Aisyah, why you make this, why you make that, but he asking who is he. Maka di sini faedah yang bisa kita ambil bahwa seorang muslim jika melihat sesuatu keburukan yang tidak diinginkan, seperti di sini Aisyah istrinya, di sebelahnya ada laki-laki, tidak langsung punishment, dihantam kromo, langsung dipukul laki-laki itu. Dipikirnya misalnya, ini contoh lain bukan Nabi. Contoh lain didapati dia pulang kerja atau dari masjid pulang mengajar, didapati di rumah, meskipun tidak di kamar tapi di rumah, ada seorang laki-laki bersama istri kita. Maka kita tidak langsung hantam kromong, si laki-laki itu langsung dipukul. Memangnya kucing. Maka kucing, di saat kita membawa kucing yang lain dari luar, kita bawa Himalaya, maka kucing laki-laki yang paling besar kita di sini ngamuk, kelahi, tidak ridho. Kenapa masuk ke wilayahku? Kedua ini semua istri-istriku. Alhasil seperti itu. Kucing saja cemburu. Maka bagaimana laki-laki, tetangganya main terus dengan istrinya, ngobrol di ruang tengah, di dapur, biasa saja, dan seterusnya misalnya. Maka tidak baik. Maka di sini faedah yang kedua, Nabi cross check first. When he asking, who is he? Man hada? Siapa dia wahai Aisyah? Maka tidak langsung dipukul atau langsung dihukumi. Maka jika kita mendapati istri kita dengan seseorang pulang dari luar, maka langsung dipukul, dipikirnya istri kita selingkuh. Ntar dulu, itu saudara saya sesusuan. Ntar dulu, itu paman saya ziarah, datang dari demikian dan demikian. Maka tidak langsung menghukumi. Dan di sini pun Nabi cross check, siapa itu wahai Aisyah? Tidak langsung dihukumi bahwa laki-laki ini mau berselingkuh dan sebagainya misalnya. Maka dijawab oleh Aisyah. Dan faedah yang ketiga, ahi minar radha'ah. Maka di sini faedah yang menyebabkan seseorang menjadi muhrim selain dari wiladah, selain dari rahim, juga dari sesusuan. Dan ini kasusnya banyak, terutama orang Arab. Kenapa? Karena orang Arab dari Quraisy terutama, jika dia melahirkan anak bayi, itu dibawa ke orang Badu. Maksudnya orang Badu bukan mereka itu orang kecil, bukan budak mereka, bukan. Awas, jangan difahami. Orang Badu mereka sama seperti mereka, kelompok Quraisy. Namun mereka hidup nomaden, memelihara ternak mereka, dan mereka kuat. Dan mereka ototnya sangat kuat, bukan seperti orang-orang kota. Maka kebanyakan Arab di zaman Nabi dulu membawa bahkan Nabi Muhammad kepada Halimah Ibnatu Sa'diyah yang merupakan perempuan Badu. Maka disusuilah. Dan inilah yang menyebabkan banyaknya percampuran darah dikarenakan sesusuan. Maka di sini kasusnya Nabi Muhammad dengan Hamzah jadi adik kakak, sehingga putrinya Hamzah, Fatimah, tidak boleh dinikahi Nabi. Gara-gara itu disusui oleh Badu, perempuan Baduiyah yang sama. Dan begitu pun di sini Aisyah dari Quraisy. Maka Abu Bakar di saat istrinya melahirkan Aisyah, dibawalah ke tempat Badu. Disuruh perempuan Badu menyusuinya. Dan perempuan Badu ini mungkin wallahu alam ini anak aslinya dia. Dari mana perempuan Badu itu mempunyai susu? Tentu dia juga mempunyai anak. Nah, dohirnya ini anak asli dari ibu sesusuan
yang menyusui Aisyah dulu. Maka saudaranya ini datang ke tempat Nabi, apalagi zahirnya muslim, ingin bertemu dengan Nabi, suatu kemuliaan. Maka akhirnya Nabi mungkin di luar dalam keadaan mengajar atau di masjid atau bagaimana, kebetulan disuruh masuk oleh Aisyah. Maka didapatilah Aisyah zahirnya tidak dimasukkan ke kamar, tetapi di ruang tamu ataupun ruang muka depan rumah dan seterusnya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa saudara bisa jadi bukan dari rahim, tetapi saudara dari sesusuan. So the brotherhood not must from rahim the mothers, but maybe from breasting or lactation. Faqala ya Aisyah undurna, faqadalika huna fi faidah kam al-khamisah aw ar-rabi'ah. Ya Aisyah undurna min auman ikhwanukun. Maka wahai Aisyah, teliti kembali, jangan sedikit-sedikit saudara sesusuan. Maksudnya proses permasalahan saudara sesusuan itu ada syarat-syaratnya. Itu maknanya. Ini faedah bahwa tidak semua yang dia bareng dengan saya nyusu, tetapi mesti dilihat apakah hasil susuan ibunya dulu itu menyebabkan bagi dia menjadi darah dan daging sehingga benar-benar menjadi saudara sesusuan. Maka disebutkan fa inna maradha'atu minal maja'ah. Ini dia, bahwa yang menjadi syarat dan menjadi poin seseorang dijadikan saudara sebagai saudara sesusuan di saat anak ini benar-benar minum dalam keadaan lapar. Memang sengaja ditinggal oleh ibunya, diberikan kepada Badawiyah misalnya selama 1 bulan, selama 2 pekan masih dalam keadaan baru lahir. Maka si anak ini memang ditinggalkan oleh ibunya. Maka dia dalam keadaan lapar menangis, kemudian meronta-ronta, kemudian diberilah air minum susu dari ibu sesusuannya. Setelah menyusui saudaranya, selesai tidur, maka sini yang menangis tersebut susu. Nah, di sini dia dalam keadaan al-maja'ah, menangis kelaparan. Kemudian maka disedotlah dengan kenyang. Seperti itu. Kemudian disebutkan di dalam hadis berapa sedotan dari kelaparan, maksudnya dari laki-laki atau anak bayi yang lapar itu, khamsa radha'at, cukup dengan 5 kali radha'at, maka itu bisa menjadi saudara sesusuan. Paham? Nah, sekarang contoh misal anak-anak bermain tetangga, kemudian di saat sama-sama anak tetangga ngumpul ngerumpi emak-emak, maka ada 2 emak-emak yang menyusui dan yang lainnya 3 orang 4 orang ngerumpi, ngobrol ngarol ngidul gimana, ngalor ngidul, maka ngerumpi, menggosip dan sebagainya, kemudian sambil menyusui. Maka di saat menyusui sambil ngobrol, kemudian anaknya yang tadi disusui sudah selesai tidur. Kemudian datanglah anak tetangga dan ibunya ada di sana. Namun ibunya lagi sibuk dan sebagainya. Kemudian si anak ini kebetulan air susuknya masih terbuka dan mengucur sedikit dari bekas anaknya. Nah, sini kau, mau susu juga? Sini sambil main-main. Maka akhirnya datang, namanya juga anak polos. Ada susu,
dan air masih keluar, maka dia datang. Dan di sini dia hanya main-main, minum, tapi bukan maja'ah. Dan hanya sekadar menjilat-jilat karena dia kenyang dari ibunya. Maka apakah kita hukumi si anak tetangga ini menjadi saudara dari anak laki-laki yang disusui perempuan ini? Nah, pertanyaan ini misal, dan ini banyak kasus. Maka tidak semua ibu yang menyusukan dari dua anak kemudian dikatakan saudara sesusuan. Kenapa? Karena di dalam hadis fa inna maradha'atu minal maja'ah, yang menjadi saudara sesusuan itu jika dalam keadaan benar-benar sedotan yang mengenyangkan dari laparnya anak ini. Maka di sini perlu cross check. Oleh sebab itu Nabi mengatakan ungdurna min auman ikhwanukun. Maka lihat wahai Aisyah, teliti. Apakah benar dia dari saudara kamu sesusuan? Barulah dikatakan oleh Nabi sebabnya fa inna maradha'ah minal maja'ah. Bahwa sungguhnya bisa dijadikan saudara sesusuan dalam sedotan pertama karena lapar sampai kenyang. Sampai kenyang. Dan yang kedua jumlahnya minimal 5. Maka bagaimana jika dia minum dalam jumlah 20 sedotan dan setiap sedotan mengenyangkan? Maka terbayang seseorang yang lapar dari bayi meronta-ronta, kemudian sini dikasihlah oleh ibu itu, kemudian disedot lebih dari 5, mungkin 10 sedotan, namun setiap sedotan benar-benar mengenyangkan dia. Maka dari tadinya menangis, kemudian tidur. Ini dihitung saudara sesusuan, paham ya? Namun kalau tadi para emak-emak yang sama-sama menyusui, saling merumpi dan sebagainya, yang satu menyusui, yang satu sudah kenyang, berjalan-jalan seperti anak kita Rufan 1 tahun 2 bulan 3 bulan bisa berjalan. Kemudian dua ibu-ibu yang menyusui ini, satu telah menidurkan anaknya dan mengambil air susu dari mulut anaknya. Kemudian dilihat oleh anak kecil tadi, kamu mau? Sini, kalau mau. Mereka tidak paham tentang hukum menyusui dan seterusnya. Maka sini, yang namanya anak kecil, ya datang. Namun dia karena kenyang dan tidak butuh air susu. Cuman air susu bekas anaknya dia tadi menggoda, masih keluar putih-putih. Maka akhirnya dia memasukkan mulutnya si bayi perempuan tetangganya ini. Namun hanya main-main di mulutnya, mungkin ada 1 tetes, 2 tetes masuk. Maka apakah setelah itu dia meninggalkannya? Gak mau dan hanya main-main. Apakah itu menjadi saudara sesusuan? Jawabnya tidak. Maka inilah makna dari ucapan Nabi, fa inna maradha'atu minal maja'ah. So the breasting, the point here is from hungry. If the baby hungry, like you Ahmad, Rufan with Sumayyah, is same. For example, my wife busy or Sumayyah like this came to our house and qadarullah maybe your wife busy and the other same or 6 or the other. So, Rufan, after this, maybe from your wife, breasting. Or Sumayyah, breasting from my wife. But the breasting here, you must see. If just breasting, just like this not point. Nabi Muhammad SAW said, fa inna maradha'atu minal maja'ah. When Sumayyah, for example,
play with us, and you and your wife going to the place. So maybe 1 hour. So Sumayyah hungry, crying, hungry. So my wife, come here. So give to Sumayyah, and Sumayyah angry. After this, have milk. Alas, maybe like 10 or 20, like this. So this brother or sister for Rufan, you know. Why? Because fa'inna marodo'ah minal maja'ah, from hungry. But it just play. Sumayyah, come here. My wife give, just play. This not point. You know the meaning. So this Nabi Muhammad SAW said to Aisyah, Aisyah, you must seeing this true your brother or no, because fa inna marodo'ah minal maja'ah, because the brother or the sister from breast or from lactation is because from hungry. So like the children hungry, crying, came here. So the mom is give after his or sis boy, give to her, for example. So after this crying and Shab'an, not hungry, full. So this the meaning ar-rada'ah minal maja'ah. So this hadith finish. Still have a time? Just 5 minutes. Okay. Wa anha, still from Aisyah radhiyallahu anha qalat, afwan, wa an Uqbata ibnil Harith radhiyallahu anhu, from the other sahabah dari Uqbah ibnu Amir ibnul Harith radhiyallahu anhu, annahu tazawwaja Umma Yahya binta Abi Ihab, bahwa Uqbah itu menikahi Ummu Yahya, putrinya Abi Ihab. Jadi dalam acara setelah pernikahan dan seterusnya, faja'at Ammatu Sauda, datang perempuan yang hitam. Allah alam, bekas budak mungkin dari Afrika atau dari Badu. Faqalat qad arda'tukuma, aku telah menyusui kalian berdua. So the meaning here, Ahmad, you know, Uqbah ibnul Harith, the Sahabi, married with Ummu Yahya binta Abi Ihab. Maybe after married one day, today like this, or maybe in this time, in reception for married, came to them Ammatu Sauda, black woman. And the black woman said, Qad arada'tukuma, I give you rada'ah, I bless you for you Uqbah and for your wife bintu Ihab, Ummu Yahya. So now this the point. How? Bagaimana? Sudah menikah. And maybe they make jima atau belum masuk. Yang jelas, datanglah perempuan ini di setelah pernikahan atau pas acara pernikahan. Fadakartu dzalika lin-nabi, maka sahabat ini Uqbah came to Nabi and asked to Nabi about what the black woman said, tentang kisah perempuan yang mengatakan kepada kedua mempelai, aku telah menyusui kalian berdua. Qala fa'arada anni, maka di saat Uqbah menanyakan kepada Nabi, Nabi seperti tidak peduli dan memalingkan wajah.
So Nabi here when hearing from Uqbah like not agree with Uqbah. Hakada. Qala fatanahaitu qad dakartu dalika lahu faqala wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'atkum. So the meaning here, Nabi like not agree. Why Uqbah? Still you want this your wife. And really the woman came to you, the black woman. I blessed you and your wife. Maka wahai Uqbah, kenapa kamu masih menanyakan kepadaku dan dalam keadaan menginginkan perempuan itu? Padahal perempuan yang menyusui kalian berdua telah datang dan mempersaksikan aku menyusui kamu dan menyusui kamu. Kalian berdua saudara sesusuan. Tapi kamu masih belum melepaskannya dan malah datang kepadaku. Itu makna dari hadis ini. Qala fatanahaitu fadakartu dalika lahu faqala wa kaif qad za'amat an qad arda'atkuma. Maka bagaimana kamu masih belum mencerainya? Itu sudah jelas perempuan ini adalah yang menyusui kalian berdua, maka kalian berdua bersaudara haram. So the beneficial from this hadith, barakallahu fikum, if someone married man, married woman, so must the family seeing from the brother or sister from breast. Faedah yang pertama, jika seseorang melaksanakan pernikahan, maka dia harus memeriksa. Pertama, nasabnya sudah jelas. Ini si Butet, orang Batak, perempuannya. Menikah dengan si Ujang dari Bandung, si Akang. Maka sudah jelas beda. Si Butet dari Medan, si Ujang atau si Asep dari Bandung. Beda, tidak akan sama dari keluarga. Namun periksa lagi, apakah pernah bertemu waktu kecil sampai ada yang menyusui itu. Karena apa? Karena seperti sekarang kasusnya Uqbah menikah dan mungkin sudah beberapa hari dan sudah masuk kepada perempuan itu dan mencintainya, maka akhirnya aku harus menceraikannya, harus doruri menceraikan. So must Uqbah divorce her, must, because haram. Jika dia masih terus, maka haram. So this the first beneficial about someone one married must seeing from the breast, brother or sister. And the second beneficial, kubila khobar ahad. So we agree with the news from one person, from this the woman. Nabi Muhammad SAW agree with the news woman when he said, wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'atkum. So how you Uqbah not divorce her, still married her, and the black woman came to you and say y'all together is brother and sister. So why? Maka di sini Nabi i'tarada kepada Uqbah, memprotes kepada Uqbah, kenapa masih menikah? Kenapa tidak percaya dengan perempuan ini? Maka ini menjadi pendalilan tentang khobar ahad, penerimaan khobar ahad jika perempuan ini muslimah dan perempuan ini juga tidak masyhur dengan perempuan yang berdusta, maka dia mungkin datang dari desa yang jauh
sengaja mendengar khobar Uqbah menikah Ummu Yahya binti Ihab, itu semuanya aku susui. Maka mungkin dia datang dari tempat yang jauh, dan dohirnya, maaf, bukan perempuan yang diundang dohirnya. Karena kalau yang diundang itu biasanya diketahui siapa. Nah, ini perempuan ini tiba-tiba datang, menunjukkan dia tidak dari perempuan yang diundang. Mungkin dari desa, orang Baduk, jauh. Kemudian datang ke kota dalam keadaan jauh, ingin bersaksi. Kalau dibiarkan menjadi haram. Suami istri, padahal adik kakak. Fahimtum? Maka ini faedah yang kedua. Dan faedah yang ketiga bagi kita di sini adalah jika terjadi seperti ini, wajib, harus, doruri, you must divorce her. Why? Because this haram. You married with family. Maka di sini kasusnya harus dicerai. Sampai Nabi di sini, wakif. Maka bagaimana kamu ini? Belum dicerai. Padahal perempuan itu sudah jauh-jauh datang dari desa untuk mempersaksikan kalian berdua bersaudara. Maka bagaimana sampai detik ini belum diceraikan? Itu seperti di beberapa riwayat kasusnya seperti itu. Maka bagaimana kalau begitu pernikahannya? What is the married batin? Because married with sister, like man married his sister. The sister from the rada'ah, like hadith Aisyah before, ar-rada'ah like wiladah. So the brother from the rada'ah, from breasting, same like from rahim his mom. So same here. Maka inilah yang bisa kita berikan dari hadis yang terakhir pada kesempatan malam ini. Maka yang terakhir boleh kita juga mengambil faedah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka dalam permasalahan meminta fatwa dan sebagainya, datang kepada orang-orang yang berilmu. Maka di sini sahabi kita benarkan sedikit bahwa dia tidak bisa mengambil hukum